Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah kerendahan hati melahirkan sukacita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini ada seorang gadis SMP datang kepada saya dan dia ingin mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol, untuk curhat tentang permasalahannya. Dan gadis ini berkata kepada saya bahwa akhir-akhir ini hari-harinya terasa begitu menyesakkan, ya, hari-harinya terasa begitu tidak menyenangkan, menggelisahkan, dan sangat terasa galau. Lalu saya pun bertanya kepada gadis ini, ya, apa yang menyebabkan hatimu galau, lalu jauh dari sukacita, dan dipenuhi dengan kegelisahan. Dan gadis ini pun lalu bercerita kepada saya bahwa dia sedang bermusuhan dengan sahabatnya karena perilaku dan kata-kata yang tidak menyenangkan dari sahabatnya yang sangat menyakitkan, ya, sangat menyakiti hati gadis ini. Maka kemudian mereka berdua saling tidak berbicara, saling tidak menyapa, dan gadis ini mengatakan itu sudah berlangsung selama 3 bulan, ya. Dan sejak saat itu, ya, sejak mereka tidak saling menyapa, tidak saling berbicara, gadis ini berkata bahwa hidupnya terasa jauh dari bahagia, jauh dari sukacita, dan selalu dirundung kesedihan, kegalauan setiap hari. Maka saya pun berkata kepada gadis ini bahwa kalau dia ingin kembali menikmati hidup yang bahagia, hidup yang penuh sukacita, maka tidak ada jalan lain kecuali atau selain mengampuni, ya, sahabatnya, mengampuni segala kesalahannya dan kembali berdamai dengan sahabatnya itu. Tetapi gadis ini berkata kepada saya, wah, kalau saya yang mengajak berdamai duluan, wah itu ya tidak bisa, Romo. Di mana harga diri saya? Kan yang duluan cari gara-gara itu sahabat saya itu, dia yang memulai permusuhan ini, dia yang pertama kali menyakiti hati saya. Masa saya yang menyapa dia duluan, mengajak dia berdamai duluan? Wah, di mana harga diri saya gitu. Lalu saya pun berkata kepada gadis ini, ya, selama kamu masih terus mempertahankan harga diri dan gengsimu, maka situasinya tidak akan berubah, akan seperti ini terus, ya, tidak ada perubahan, ya. Dan tidak ada cara lain kecuali kamu, ya, bersikap rendah hati, menyapa dia duluan, dan mengajak dia berdamai duluan. Cobalah, siapa tahu, ya, sukacita dan kegembiraanmu yang telah hilang itu bisa kamu dapatkan kembali. Dan rupanya, ya, saya bersyukur gadis ini rupanya mau mendengarkan kata-kata saya, dia mau merenungkan nasihat saya, dan akhirnya dia berani untuk berbicara duluan, ya, mengajak berbicara duluan sahabatnya dan menyatakan ingin berdamai dan juga sudah mengampuni semua kesalahan sahabatnya. Dan luar biasa, ya, ketika dia datang kepada saya untuk kedua kalinya, dia men-sharingkan semua apa yang dia alami, bagaimana dia mengampuni kesalahan sahabatnya, lalu mengajak bicara duluan dan mengajak berdamai duluan. Ternyata ada hal yang sangat mengejutkan. Ternyata sahabat dari gadis ini sebenarnya dia juga sudah lama dalam hatinya, ya, memendam rasa ingin berdamai, ingin berbicara kembali, ya, dengan gadis ini. Tetapi dia tidak mampu untuk mengalahkan gengsi dan harga dirinya, ya. Maka saya pun kemudian
berkata kepada gadis ini, saya salut dengan dirimu, ya, dan dengan mengajak berdamai duluan bukan berarti kamu kalah, ya, tetapi justru kamu menang, ya. Karena sahabatmu itu, ya, dia terbentur oleh sikap ingin menjaga harga diri dan gengsi, dia tidak mampu untuk berdamai kembali dengan dirimu, tetapi kamu mampu mengalahkan belenggu harga diri dan gengsi. Jadi kamu yang menang, ya. Maka kemudian hari-hari gadis itu, ya, kembali dipenuhi dengan keceriaan, kegembiraan, dan sukacita. Hatinya juga dipenuhi oleh perasaan lega, damai, dan tentram. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna dari kata-kata Tuhan Yesus, ya? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu maksudnya adalah menyangkal kodrat kita sebagai manusia. Setiap manusia pasti memiliki kodrat ingin mempertahankan harga diri dan gengsinya. Itu semua manusia pasti punya kodrat itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kodrat ini pada saat-saat tertentu harus kita kalahkan, harus kita sangkal pada saat-saat tertentu, ya. Karena apabila kita terlalu mendewa-dewakan kodrat kita, ya, yang ingin selalu dihargai, dihormati, dan juga ingin dipandang berharga, ingin dipandang tinggi oleh orang lain, ini kalau terlalu didewa-dewakan maka akan menjadi bumerang, akan merugikan hidup manusia itu sendiri, ya. Dan pada waktu-waktu tertentu kita harus menyangkalnya, ya, artinya melawannya, artinya melepaskannya. Seperti yang dialami oleh gadis SMP tadi, dia mampu menyangkal dirinya, dia mampu melawan kodratnya, menyangkal kodratnya yang ingin dihargai dan dihormati. Dia mampu melepaskan belenggu harga diri dan gengsinya, dan akhirnya mau kembali berdamai dengan sahabatnya, mau mengampuni segala dosa dan kesalahan sahabatnya, dan juga akhirnya hidupnya pun kembali dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masa Prapaskah ini adalah masa yang sungguh penuh rahmat, masa yang sangat indah. Maka marilah di masa Prapaskah ini kita mencoba untuk menyangkal diri, ya, untuk melepaskan diri dari belenggu harga diri dan gengsi, ya. Mungkin dalam hati kita masih tersimpan kebencian, masih tersimpan dendam pada seseorang yang telah melukai kita, yang telah menyakiti hati kita. Mari kita mengambil langkah terlebih dahulu, ya, kita mengambil keputusan terlebih dahulu untuk mengampuni orang itu dan untuk berdamai kembali dengan orang itu. Semoga dengan kemampuan kita untuk lepas dari belenggu gengsi dan harga diri, kita bisa memiliki hidup yang lebih dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, dan kegembiraan yang tak kunjung pudar. Tuhan memberkati.